Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami punya Engkau Bapa, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang ada selalu buat setiap kami Tuhan. Karena Engkaulah tempat perlindungan kami, hanya Engkaulah kubu pertahanan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kemah sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkanku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kemah sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkanku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku takut, tak
gunung batu kami, tempat perlindungan kami. Allah yang sudah menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kami. Sambil mengucap syukur berterima kasih kepadamu, kami melantunkan syukur dan pujian ke hadapan hadirat-Mu, menyatakan ekspresi kasih kami dan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan akan pujian kami. Dan pada saat ini kami akan sharing kebenaran firman-Mu. Bicaralah melalui hamba-Mu ini. Nyatakan isi hati-Mu dan nyatakan apa yang ingin Engkau sampaikan buat kami, menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami. Karena firman-Mu itu adalah firman yang menguatkan, firman yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, dan biar nama Tuhan yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam saudara-saudara. Kita akan siapkan Alkitab kita, atau kita siap membuka ayat yang akan kita baca pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan berbicara dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan baca buat saudara. Saudara ikuti. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Atau untuk menghemat nafas, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Supaya nafasnya agak dihemat sedikit. Saya baca dari ayat 17, saudara 18 dan seterusnya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Saya minta kita baca ayat 24 sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Sampai sedemikian jauh kita sudah baca beberapa ayat. Hari ini kalau saudara suka judul, saya akan berikan judul yang sedikit menarik perhatian kita. Judulnya yaitu berikan anak itu kepadaku. Saya ambil dari ayat 19 karena ini menjadi center dari pemberitaan kita pada hari ini. Berikan anak itu kepadaku. Itu judul yang saya berikan. Nah, saya akhir-akhir ini membaca berulang-ulang kisah daripada Elia ini. Sesuatu menarik perhatian saya. Sudah sekitar 6 bulan saya bolak-balik baca di situ dan saya sepertinya tidak bosan
membaca kisah dari satu orang yang namanya Elia ini. Karena semakin saya baca, semakin banyak hal yang saya temukan di dalamnya. Semakin saya pikir saya tahu, ternyata semakin saya tidak tahu. Semakin timbul pertanyaan di hati saya. Semakin banyak hal-hal yang pengen saya tahu bagaimana gambaran hidup Elia ini. Tapi karena ketidakberdayaan, perbedaan waktu dan sejarah, akhirnya saya harus berbalik pada catatan-catatan sejarah. Sekalipun saya tidak terlalu puas dengan hal itu mengenai kehidupan Nabi ini, karena memang tidak dicatat. Munculnya aja tiba-tiba Nabi ini. Lalu Elia orang Tisbe itu, gitu munculnya, nggak ada introduksi namanya ibunya siapa, kecilnya di mana, cuma dikatakan orang Tisbe. Nongolnya tiba-tiba, jeblok gitu. Gitu, nggak ada lahirnya kapan atau tiba-tiba ada peristiwa besar ya lahir jadi nabi, bagaimana Tuhan tempa dia, nggak ada, nongol aja. Baca di ayat sebelumnya nanti saudara lihat, nggak ada introduksinya. Nah, itu yang membuat saya tertarik dengan nabi ini. Dan hari ini terakhir mungkin saya bicara soal Elia juga, dan hari ini saya akan bicara soal Elia lagi, tapi pelajarannya beda. Berikan anak itu kepadaku. Nggak lama. Nah, kenapa saya ambil judul ini? Saya terinspirasi ya. Apa yang saya pelajari ini terinspirasi dari apa yang sering saya dengar gitu. Menginjil, memberitakan nama Tuhan, menjadi saksi kepada orang lain. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita ini surat terbuka. Bagaimana orang tahu kita hidup sebagai anak-anak Allah, atau bagaimana orang di luar sana tahu bahwa kita ini anak Allah. Caranya adalah kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah. Itu simple. Orang melihat cara hidup kita, gaya hidup kita, model kita, penampilan kita seperti anak Allah, gitu. Kehidupan kita menunjukkan bahwa Allah adalah Bapa kita, gitu. Atau lebih gampangnya kita buka di Matius 12 ayat 33. Tolong. Matius 12 ayat 33 sambil saudara persiapkan ayat yang paralel dengan itu. Di Lukas 6 ayat 44. Tapi kita mulai dari Matius 12 ayat 33 dulu. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Nah, ini yang menarik, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Kalau saya kasih saudara satu buah, kemudian buah itu ada duri-durinya banyak, tajam. Dan saya bilang buah itu berasal dari daerah tempat saya tinggal di Wonosalam. Baunya harum, ada yang suka, ada yang gak suka. Dan saya kasih lihat kepada saudara. Terus saya taruh saya datang ke sini mau kasih lihat. Di depan rumah Pak Hari ada pohon mangga. Kemudian saya taruh buah itu di pohon mangga. Namanya durian. Dan saya bilang, wow, pohon Pak Hari berbuah. Dan saya ambil buahnya, saya kasih saudara-saudara, percaya? Enggak. Karena pohon mangga seharusnya menghasilkan buah mangga, bukan duren. Jadi saya nggak tahu kenapa Bruri bikin lagu buah semangka berdaun sirih, gitu. Tidak ada yang seperti itu. Kalau buah mangga seharusnya menghasilkan mangga. Buah duren seharusnya menghasilkan duren. Kita baca Lukas 6 ayat 44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Pengajaran ini jelas. Pohon mangga menghasilkan mangga. Pohon ara menghasilkan ara. Pohon anggur menghasilkan anggur. Anak-anak Allah dikenal dari buahnya. Bagaimana kita menghasilkan buah, begitulah orang mengenal kita. Orang di luar sana memperhatikan hidup kita. Mereka mencari, melihat, mendengar apa yang kita katakan. Tapi juga mereka melihat apa yang kita lakukan. Dan perbuatan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Jadi bagaimana cara menunjukkan? Dalam ayat lain di Perjanjian Baru dikatakan begini,
engkau adalah surat Kristus yang ditulis dan dapat dibaca oleh semua orang. Ditulis bukan dengan tinta, tapi oleh Roh Allah yang hidup. Jadi ketika saudara ada di luar sana, seharusnya orang bisa membaca bahwa hidup saudara, kelakuan saudara menunjukkan bahwa saudara adalah anak-anak Allah, anak-anak Kristus. Dan itu sudah suatu keharusan, berbuah bagi Kristus. Saya pikir saudara sudah mengerti bahwa waktu saudara menempel di dalam Kristus, saudara nggak harus ngeden untuk berbuah. Saya pakai istilah ngeden ya, nggak harus keras, keluar buah, nggak harus usaha seperti itu. Tapi waktu saudara nempel ke Kristus, saudara akan berbuah dengan sendirinya, ya kan? Nah, waktu kita stek sesuatu ke pohon mangga yang jenis ini, yang di stek itu nggak ngeden gitu, berbuah, atau dalam nama Yesus berbuah, enggak. Waktu dia nempel, otomatis kekuatan nutrisi dari Kristus akan mengalir ke kita dan membuat kita berbuah dengan sendirinya. Hasil dari menempel dengan Kristus. Jadi nggak usah ngotot-ngototan berbuah, menempel aja dengan Tuhan dan kita akan berbuah. Tapi bagaimana kita bisa setia menempel, bagaimana kita bisa teruji di dalamnya, bagaimana ketika orang melihat kita, untuk orang bisa membaca bahwa kita ini anak Allah, ada satu proses di dalamnya. Proses itu nggak terlalu enak, namanya ujian. Dan proses itu kita belajar dari Elia. Ayat yang kita baca pada ayat 17 tadi, sebuah ayat yang aneh, ayat yang terpotong, yang kalau guru bahasa Indonesia dia nggak akan terlalu suka kalimat ini. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya, alias mati. Sesudah itu, artinya sesudah itu ada kejadian sebelumnya dong. Kejadian sebelumnya apa? Ya ada kejadian sebelumnya. Kalau sesudah itu, kan nggak mungkin sesudah itu mana? Nggak ada. Ya itu nggak benar. Berarti ada satu kejadian sebelumnya. Nah, kejadian itu ada pada mulai ayat 17, pasal 17 ayat 1, pasal 17 ayat 7 sampai pasal 17 ayat 16. Baca di rumah aja. Perempuan itu, ya saya ringkas, dia disuruh ke sungai Kerit, dikasih makan Tuhan oleh burung gagak, pengalaman aneh yang kita bisa bilang mujizat. Kemudian dia pergi ke janda Sarfat, dia minta makan kayak orang bego, minta makan dong, bikin roti, bikin ini. Sampai janda ini ngomong gini, pertama dia minta air pertamanya. Janda itu pikir, nih orang nih dari dunia mana ya, dia nggak tahu nih, sudah 3 tahun nggak turun hujan, nggak ada apa-apa, minta air lagi. Ya udah nggak apa-apa, demi kesopanan, atas nama sopan ku ambilkanlah air gitu loh. Tak apa-apalah, ku ambilkan dia dikit aja. Begitu selesai bilang, bikinkan roti. Janda ini bilang, ngelama orang ini udah keterlaluan gitu lah Elia ini. Dan kalimatnya sih halus. Kalimatnya halus pada ayat 12 waktu dia minta roti. 17 ayat 12 tulisannya begini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku akan mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Enak kan bacanya? Bahasa saya begini, Masya Allah, masa gak tahu Pak? Ini musim kering, gak ada makanan. Ini tinggal dikit, saya tinggal bikin ini 1 kali, makan, setelah itu kami mati. Ngek, titik. Gak ada lagi. Masa minta roti, tahu diri dong gitu kan. Tapi dia bikin. Dan waktu dia bikin, tepung dalam tempayan tidak pernah habis. Mereka makan sampai turun hujan, seperti janji Elia di sini ada janjinya. Dan sesudah itu, sesudah kejadian itu, ternyata anaknya sakit keras. Alkitab tidak catat lagi sakitnya apa. Yang jelas bukan corona waktu itu, karena belum ada. Tapi dia sakit, sampai nafasnya nggak ada saudara. Nggak ada sama sekali dia bernafas, kemudian mati. Itu aja ceritanya. Tapi bukan cuma itu keanehan yang saya lihat. Ayat 18 dibilang begini, kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah?
singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Saudara mengerti sekarang kenapa dikatakan sesudah itu? Setelah mujizat terjadi pada janda ini, Elia kan tinggal di situ. Ceritanya di kamar atas, dia numpang di rumah janda itu. Sampai Tuhan suruh dia ke Ahab nantinya. Jadi setelah dari sungai Kerit, Elia tinggal di situ. Nah, waktu dia sudah buat mujizat, dikatakan sesudah itu anaknya sakit dan mati. Nah, cerita yang aneh yang saya bilang adalah begini. Waktu sesuatu terjadi pada dia, dia mulai melupakan mujizat Tuhan yang terjadi sebelumnya. Dia sudah melupakan bagaimana roti itu dilipat gandakan dan mereka bisa makan, dan tepung itu tidak pernah habis. Mereka bisa bikin roti terus, mereka bisa makan setiap hari, dan saya yakin air pun nggak akan habis di mereka. Sekalipun pada waktu itu musim kering, cuman nggak disebutkan di sini. Ada kisah berikutnya di mana minyak muridnya Elia, yaitu Elisa, mengalirkan minyak dan tepung sampai penuh tempayan buli-buli minyaknya itu. Nah, tapi itu bukan cerita di sini, beda. Jangan kita kacaukan cerita itu. Cuma begini, setelah melihat mujizat itu anaknya mati, reaksi yang wajar saya pikir sih. Waktu orang menghadapi masalah, mereka mulai mencari kambing yang warnanya hitam. Bukan kambing yang warna putih. Kambing hitam, artinya mulai mencari kesalahan. Siapa yang bisa disalahin? Elia nggak bikin apa-apa, cuma numpang tidur, sudah buatkan mujizat, sudah menolong, memperlihatkan kuasa Allah kepada dia. Waktu anaknya mati, dia nanya begini, apakah maksudmu datang ke sini hamba-Allah? Kok baru nanya sekarang? Sudah lama dia tinggal loh. Apakah kamu datang untuk mengingatkan kesalahanku? Sampai anakku ini harus menyebabkan anakku mati gitu loh. Jadi seolah-olah kedatangan Elia di tempat itu menjadi penyebab utama kenapa anaknya mati. Padahal sebelumnya dia sudah tahu bahwa dia akan mati dengan tepung yang terakhir itu. Sudah mengerti bahwa dia akan mati. Tapi ya itu reaksi yang wajar. Nah, ada dua reaksi di sini. Waktu kita menghadapi sesuatu yang menyulitkan kita. Waktu kita menghadapi sesuatu yang menyusahkan kita. Waktu kita menghadapi sesuatu yang tidak enak. Waktu dunia kita seolah-olah runtuh di sekitar kita. Waktu orang yang kita cintai tidak ada di samping kita. Dan itu membuat hati kita hancur. Itu bikin hati kita patah. Waktu kita ditinggal orang-orang yang kita sayangi. Kita mulai mencari penyebabnya. Siapa nih yang salah? Mau ingatkan kesalahanku. Dan paling banyak kita menyalahkan orang yang ada di dekat kita. Orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Elia mengalami hal yang sama. Enggak ada angin, enggak ada hujan. Anak janda ini sakit. Saya sedang tidak bicara soal penyakit, tapi saya sedang berbicara soal masalah yang menimpa. Ini menggambarkan masalah yang besar. Waktu anaknya pergi, dia mulai menyalahkan. Dan yang disalahkan hamba Tuhan yang tinggal di rumahnya. Ini reaksi yang wajar. Kita jangan bilang, oh janda itu kurang ajar, janda itu enggak tahu diri. Saya pikir itu reaksi yang wajar. Memang enggak tahu diri sih, tapi saya pikir orang siapa sih yang enggak kehilangan anak gitu, merasa dia ketawa, dia bergembira, enggak ada orang yang seperti itu ya. Pasti merasa sedih dan dia mulai mencari kambing hitam, mulai salahkan siapa nih yang salah, siapa nih yang salah. Nah itu reaksinya, reaksi yang wajar. Tapi ada reaksi kedua yang kita bisa lihat. Elia. Nah inilah yang saya mau kasih lihat kepada saudara. Satu hal pelajaran dari Elia. Yang pertama, dia tidak menjawab sedikit pun daripada janda itu. Dia tidak berdebat. Dia tidak bilang, ini orang nih, perempuan udah janda kurang ajar lagi. Udah ditolong Tuhan, saya sudah tunjukkan kuasa Tuhan kepadamu, anakmu mati bukan karena saya penyebabnya, malah saya yang disalahkan. Seharusnya dia bisa berkata begitu. Kadang-kadang kan kita begitu. Bukan kadang-kadang, sering kita begitu. Kalau kita benar, kemudian kita disalahkan, reaksi wajar dari kita apa? Mulai pasang tembok, pasang tameng, pasang senapan, dan kalau bisa tembakkan senapan itu kembali ke orang itu. Karena kita benar. Kita mulai bereaksi yang seperti orang harapkan kita bereaksi. Tapi Elia tidak bereaksi seperti itu. Dia tetap tenang. Dia tidak debat janda itu. Dia tidak berusaha bela dirinya. Dia tidak berusaha untuk mengatakan alasan-alasan. Dia tidak berusaha mengatakan dalil-dalil yang dia tahu. Kebenaran firman Tuhan yang dia tahu. Karena dia tahu orang yang kehilangan anak, apapun yang diberikan tidak ada yang bisa mengobati luka hatinya. Dia sedang dalam keadaan terluka. Reaksi seorang hamba Tuhan ini
Yang dilihat sendiri oleh janda ini adalah dia cuma berkata begini. Ayat berikutnya. Ayat 19. Cuma ini yang dicatat Alkitab. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Perempuan itu sedang pangku anaknya. Saya yakin air mata mengalir deras. Sama seperti kita, waktu ada sesuatu datang dalam hidup kita. Kita duduk, kita menangis, kita meratap, air mata mengalir, ingus mengalir, semuanya mengalir. Karena kita mengharapkan suatu pertolongan yang luar biasa. Kita sedang merasa sedih kehilangan. Kita kehilangan pengharapan. Dunia kita seperti runtuh. Kalau di luar negeri bilang, he is my word. She is my word. Jadi kalau orang yang kita sayang itu mereka bilang, Dad, she is my word. Waktu saya ingat waktu tornado menyerang daerah tempat saya tinggal di daerah New Hampshire, ada satu orang kakek kehilangan anaknya dan dia bilang begini, it's basically took my word away. Itu pada dasarnya mengambil dunia saya pergi waktu cucunya juga meninggal. Artinya dunia saya hilang udah, nggak ada lagi yang bisa saya harapkan. Nah, saya bisa menggambarkan situasinya seperti itu, gitu. Tapi Elia cuma bilang begini, berikan anak itu kepadaku. Nah, hal pertama yang bisa kita pelajari untuk menjadi anak Allah yang menjadi saksi adalah bersikaplah tenang waktu sesuatu masalah yang besar itu datang dalam kehidupanmu. Tidak usah berusaha membela diri, terutama waktu Anda disalahkan. Tidak usah berusaha mengungkapkan dalil-dalil. Tidak usah berusaha mengungkapkan kebaikan saudara yang mana saudara pengen sekali untuk lontarkan. Saya sudah berbuat inikah balasanmu kepadaku? Air susu dibalas air tuba. Segala macam puisi sudah kita lontarkan. Segala macam dalil sudah kita bilang untuk membela diri kita. Apa itu akan berguna? Saya pikir tidak akan berguna. Karena itu hanya akan menambah masalah lebih besar lagi. Contoh yang paling bagus yang diberikan oleh Elia adalah dia tenang. Dia berdiam diri, tidak berdebat, tidak berkelahi dengan janda itu. Sekalipun dia dalam posisi yang benar. Tidak ada yang dilakukan Elia yang setara dengan apa yang dikatakan janda itu kepadanya. Tapi dia tetap tenang. Dia mengambil anak itu. Dan hal kedua yang bisa kita pelajari. Maka naiklah berikutnya. 19 tetap. Ayat 19 tadi. Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Pelajaran kedua adalah begini. Ternyata Elia tinggal di loteng atas. Kenapa dia nggak bawa di kamar bawah? Saya nggak tahu. Kenapa dia nggak bawa di ruang tamu? Ngapain susah-susah gendong mayat naik ke atas gitu loh. Nah, saya sedang berpikir bahwa waktu dia nginap di rumah janda itu, kamar atas ini sudah menjadi apa? Kamar pribadi tempat pertemuan Elia dengan Tuhan. Beberapa penulis buku mengatakan ini kamar nabi yang seharusnya kita semua punyai dalam hidup kita. Bukan soal kamarnya, ada orang yang tidak beruntung punya kamar. Ada orang yang tidak terlalu beruntung hanya punya kos-kosan, petak, rumah. Tidak ada kamar pribadi untuk berdoa. Jadi kita tidak bicara soal kamarnya. Tapi saya sedang bicara di sini bagaimana apakah saudara mempunyai hubungan dengan Tuhan yang sangat spesial. Hubungan yang spesial sehingga ketika ada sesuatu yang besar sedang menimpa saudara, tidak ada jalan keluar dan tidak ada jalan lain. Tetapi saudara membawanya ke tempat di mana saudara sering bertemu dengan Tuhan. Sering berbicara dengan dia, mengalami persekutuan yang intim. Ketika Anda berhadapan muka dengan pencipta saudara. Ketika saudara bertemu dalam keheningan. Ketika semua masalah dunia ini melanda saudara. Ketika semua ketidakadilan sedang ada di sekeliling saudara. Apakah saudara punya waktu pribadi dengan Tuhan Anda? Membawa ke hadapan Tuhan. Semua masalah saudara yang kelihatannya sudah mustahil untuk bisa dipecahkan. Saudara harus ingat. Sebelum Elia, Alkitab tidak pernah mencatat ada orang mati yang dibangkitkan. Catat itu baik-baik. Tidak ada referensi. Kalau Elisa, dia sudah bisa belajar dari Elia. Kalau kita sudah ada. Oh, kalau kita misalnya menghadapi stres, ayat Alkitab apa? Ada referensinya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Seperti yang saya bilang sekarang. Enak. Kita punya referensinya. Elia nggak ada. Gimana kalau menghadapi orang mati? Nggak ada referensinya. Tidak ada yang mengerti dan belum pernah terjadi dalam sejarah Alkitab. Jadi dia belum pernah baca ada orang yang dibangkitkan. Dia belum pernah tahu bahwa Allah bisa bikin itu.
tetapi suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Mulai dari sungai Kerit, ketika Tuhan mengambil semuanya dan hidup hanya dalam kemurahan Tuhan, dia belajar hidup dari Allah. Kemudian ketika dia mulai menemui janda itu, Allah mengajarkan bagaimana Tuhan itu bukan hanya hidup itu bukan hanya dari roti, tapi dari firman Allah yang hidup. Allah menyediakan roti buat Elia dan janda itu. Dia mulai belajar di situ. Sehingga pada waktu kasus ini terjadi, dia tidak terlalu panik. Dia datang di hadapan Tuhan, sang pembuat mujizat itu. Dia bawa masalahnya ke kamar atas. Saya tidak bilang saudara harus naik ke kamar, tidak. Tapi bawalah apapun yang menimpa saudara. Apapun yang meruntuhkan hari-hari saudara. Apapun yang membuat saudara down hari-hari terakhir ini. Bawa di kaki Tuhan. Baringkan itu di kaki Tuhan. Mungkin masalah itu sudah tidak ada pengharapan sama sekali. Saudara tidak akan melihat jalan keluar sama sekali. Tapi bukankah Alkitab kita mencatat bahwa kalau bagi manusia mustahil, bagi Tuhan itu tidak mustahil. Elia belum punya referensi itu. Tapi dalam hatinya, karena hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah memperlihatkan kuasanya sebelumnya. Itulah sebabnya ayat 17 dikatakan sesudah itu. Sesudah semua kejadian yang Tuhan tunjukkan. Elia punya iman yang besar bahwa masalah ini pun sekalipun belum ada referensinya, Tuhan bisa pecahkan. Itulah sebabnya dia baringkan di kaki Tuhan. Agak aneh. Saudara-saudara, waktu dia baringkan itu. Jadi yang pertama tadi tenang waktu menghadapi masalah. Yang kedua, masalah apapun itu, kesulitan apapun itu dalam kehidupanmu, problema apapun itu, letakkan di kaki yang maha kuasa. Letakkan di kaki Tuhan Yesus. Ada satu lagu tua yang berkata begini, kalau kamu punya masalah, bawa itu di kaki Tuhan, dan dia akan menolongmu. Leave it there, tinggalkan di situ. Leave it there, leave it there. Brought your burden to the Lord and leave it there. Seperti itu, bawa di kaki Tuhan. Itulah sebabnya kita sering ada orang juga bilang begini. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah. Karena apa? Karena tidak membawa semuanya kepada Allah dalam doa. Seharusnya Allah bisa tanggung, tapi kita pilih kita menanggung sendiri beban itu. Kita pilih kita dukung sendiri masalah itu, mayat itu. Tidak seperti Elia, dia bilang, loh ini bukan masalah saya. Oke, dia datang kepada saya, tapi aku harus menyerahkan dia ke kaki Tuhan. Menyerahkan kepada sang pencipta hidup ini. Dia sadar bahwa Tuhan yang memiliki hidup ini. Tuhan yang mengizinkan nyawa anak ini pergi. Tuhan juga yang bisa membuat anak ini hidup kembali. Dari mana Elia bisa tahu itu? Sekalipun dia belum punya referensinya. Dari kamar atas. Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia sudah sering lakukan itu. Itulah sebabnya secara refleks dia bawa anak itu ke kamar atas. Tempat di mana dia sering bertemu dengan Tuhannya. Secara pribadi, bukan di tempat lain, bukan di kamarnya ibu itu, bukan di ruang tamu, bukan di mana-mana. Pada dasarnya Alkitab berkata kepada kita, milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Selalu datang kepada Dia dan serahkan bebanmu sehingga hari-harimu menjadi hari-hari yang ringan untuk dijalani. Itu pelajaran yang kedua. Sehingga waktu kita buat itu orang bisa melihat hidup kita. Orang bisa menjadikan hidup kita sebagai contoh. Wow, di tengah-tengah masalah yang besar, di tengah-tengah wabah penyakit yang besar, mereka tetap tersenyum, mereka tetap bersuka cita. Apa rahasianya? Orang mulai melihat karena tindakan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Lalu hal yang ketiga yang kita lihat di sini, yang saya catat adalah kita baca sebelumnya bahwa ayat 20, ayat 21, Elia, ayat 20, Elia berkata begini, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, Allahku,
apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Ayat 21, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawain anak ini ke dalam tubuhnya. Imannya yang besar mengajarkan dia untuk berseru kepada Tuhannya yang besar. Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya, have mercy gitu loh. Mbok ya kasihani Tuhan, istilahnya orang Jawa gitu. Kasihani anak ini, saya sudah dikasih tumpangan. Masa Tuhan ambil nyawa anak ini? Mbok ya pulang nyawai gitu loh. Tuhan tolong apa Tuhan, kan sering begitu kan orang Jawa ngomong gitu. Saya bukan Jawa tapi karena terlalu sering saya dengar itu, saya bisa melafalkan dengan bagus buat saudara. Istilah yang paling akrab di telinga saudara, Tuhan tolonglah kiranya Tuhan. Tolong, dengan penuh belas kasih Elia berdoa buat anak ini, tolong. Karena pengenalannya kepada Tuhan. Dan ini yang terjadi tuh saudara-saudara. Ayat 21 dikatakan begini, ayat 22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Nah, pelajaran ketiga ini ayat 23. Lalu Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Saudara lihat yang ketiga apa? Elia tidak menyombongkan diri. Semua kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Dia nggak bilang, Bu ini anakmu, lihat apa yang saya sudah bikin sama dia, saya sudah doa buat dia, dia hidup nih gitu. Elia tidak berusaha mencari kemuliaan seperti itu. Elia tidak berusaha mencari maaf saya bilang, ada begitu banyak orang yang melakukan hal-hal sekarang, apalagi di dunia yang gampang viral ini, di TikTok, di whatever namanya, apalagi tuh sosial media yang viral-viral ini, snack video segala macam. Banyak sekali orang menampilkan sesuatu yang besar, pengen dikenal orang, pengen ditahu orang. Elia enggak, karena apa? Dia menyadari betul bahwa Tuhanlah yang membuat itu. Semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Abdi Allah ini, dia sudah berdoa. Dia sudah berdoa dan Tuhan menghidupkan kembali anak itu. Dikatakan Tuhan mendengarkan, Tuhan mengabulkan permintaan Elia. Dan Elia menyadari itu. Sebagai seseorang yang bergaul erat dengan Tuhan, dia tidak punya niat sedikit pun mencuri kemuliaan Tuhan. Sehingga dia bawa anak itu turun dan dia bilang, ambillah anakmu, dia sudah hidup kembali. Dia tidak bilang, ini yang sudah aku buat. Waktu 3 hal ini dibuat, waktu Elia mempunyai masalah dan dia menghadapi dengan tenang. Dia mengambil masalah itu, dia tidak lari dari masalah itu. Berikan anak itu kepadaku. Dia bawa ke kamar atas, dia bawa ke kaki Tuhan. Berdoa sendiri dengan Tuhannya yang mampu menolong dia. Dan dia melihat bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dia tidak mengambil kemuliaan Tuhan. Ini yang membuat saya kagum. Ayat terakhir yang kita baca tadi berkata begini. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Inilah tujuan akhir dari Tuhan memuridkan hidup kita. Supaya Tuhan ditinggikan di atas segala-galanya. Bukan diri kita, bukan apa yang kita buat untuk orang lain. Dan orang ini berkata begini, waktu pertama ayat 17 tadi, perempuan itu berkata, apa maksudmu? Ayat 17-18, apa maksudmu datang abdi Allah? Datang kepada aku. Apa maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Itu loh katanya. Abdi Allah. Dia bertanya, ini abdi Allah beneran atau bukan? Kok dia datang anakku malah mati? Gitu loh. Jangan-jangan ini abdi Allah palsu gitu loh. Abdi Allah yang cuma mencari keuntungan untuk diri sendiri. Sekalipun dia sudah melihat hal yang besar. Dan sekali lagi Allah buktikan, dan Elia buktikan, bukan lewat perkataan. Dia tidak berdebat, dia tidak membela diri, dia tidak kasih pasal-pasal Alkitab dan ayat-ayat Alkitab. Dia buat tindakan mujizat bersama-sama dengan Allahnya. Dan ayat 24 perempuan itu bilang begini, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Anda ingin dunia ini dimenangkan oleh Tuhan. Anda ingin di dunia ini semua menyembah Tuhan. Tidak ada cara lain. Jadilah teladan dalam hidup saudara. Bagaimana menjadi teladan? Punya kamar sendiri
dengan Tuhan. Bicara dengan Tuhanmu. Dan kalau ada masalah, jangan lari dari masalah itu. Karena masalah itu adalah kesempatan di mana engkau akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar akan dinyatakan dalam hidupmu. Masalah yang paling besar sekalipun berarti perbuatan Tuhan dan mujizat Tuhan yang paling besar juga akan dibuat dalam kehidupanmu. Untuk kemuliaan Tuhan, kematian pun tidak membuat Elia ragu. Karena kamar atas, tempat dia berhubungan dengan Tuhan, mengajarkan kepadanya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia atur segala masa, dia ciptakan dunia ini, dan dia angkat hidup kita pada tempat di mana seharusnya kita berdiri. Penting untuk orang-orang yang ingin melayani Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang ingin melayani Tuhan, mempunyai tekad untuk melayani Tuhan, penting buat saudara ingat untuk menghadapi masalah. Jangan lari dari masalah. Untuk menghadapi hal-hal yang mustahil. Karena dari sinilah imanmu akan bertumbuh dan engkau melihat bahwa Allah yang kita sembah tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Waktu sesuatu datang, tenanglah. Jangan bertengkar. Pertengkaran tidak akan membawa kebaikan. Tidak usah berusaha membela dirimu. Karena Tuhan adalah lawyermu. Tuhan adalah pembelamu. Tetapi yang engkau buat adalah begini. Jangan lari dari masalah itu. Ambil dia. Dan taruh di kaki Tuhanmu. Yang sudah pernah mati buat engkau dan bangkit kembali. Dia naik ke sorga, menyediakan tempat buat engkau. Aku pergi ke rumah Bapa. Dan aku akan memberikan seorang penolong yang lain kepadamu. Seorang penolong yang lain. Dan ayat itu dengan jelas berkata begini. Supaya ia menolong kamu. Dan dia akan tinggal bersama-sama dengan kamu. Jadi ini untuk menghibur orang. Kok Tuhan pergi? Kok saya sendiri di dunia ini? Enggak ada teman Tuhan. Saya kesepian. Masa Tuhan pergi? Tuhan yang saya harapkan menolong saya mati. Dia bangkit tapi dia pergi naik ke sorga. Tapi Tuhan hibur kita semua dengan berkata begini. Aku akan mengirim penolong yang lain. Dia enggak akan pergi. Untuk orang yang percaya dia akan tinggal bersama-sama dengan engkau. Dan hari ini penolong itu ada dalam diri saudara. Penolong yang sama yang sudah membuat anak ini bangkit. Yang sudah membangkitkan iman Elia dan melakukan perkara-perkara yang besar. Sehingga janda ini berkata begini. Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dunia ini bisa percaya hanya kalau melihat Tuhan di dalam kita. Kalau kita cuma ngomong apa benar? Apa iya? Tapi waktu dia melihat tindakan kita, melihat belas kasih kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, saya percaya tidak butuh waktu lama, dunia ini akan menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita belajar seperti Elia. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu pertama tadi, rohmu yang refnya saja. Saya undang singers boleh naik. Sambil persiapkan hati saudara, saya cuma mau ingatkan pelajaran dari apa yang kita baca hari ini. Waktu sesuatu badai, sesuatu masalah, percobaan, hal yang paling mustahil sekalipun di dunia sedang terjadi dalam hidup saudara, saudara harus ingat Allah sedang bilang begini sama saudara, maukah engkau melihat mujizat yang besar? Ini kesempatannya. Jadi jangan lari, tenangkan hatimu dan bawa masalah itu di kaki raja di atas segala raja. Berdoa dengan iman, serahkan masalah itu ke dalam tangan Tuhan. Dan setelah Tuhan buat mujizat yang besar, tidak usah angkat diri saudara tinggi. Karena itu bukan tempat kita. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan, bukan untuk kita. Itulah sebabnya saya tidak suka orang memuji saya. Karena saya takut Tuhan ambil saya terlalu cepat nanti. Saya pengen hidup lama. Karena Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Jangan pernah angkat ilah lain selain Tuhan dalam hidup saudara. Dengan begitu orang akan lihat bahwa Tuhan adalah Allah, namanya dipermuliakan, dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang benar karena hidup di hadapan Allah untuk memuliakan nama Dia. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami sudah selesai dengan firman Tuhan. Tanamkan firman yang di hati kami, biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ku buka hati Untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Silakan duduk, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya akan membacakan pengumuman. Sebelum saya mengajarkan pengumuman, atas nama Gereja GB Hope, kami mengucapkan terima kasih buat Pak Krisman, buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka seperti biasa minggu depan, harap mendaftar dulu melalui grup Telegram gereja. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di belakang. Ibadah online dapat diakses nanti pukul 2 siang. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup Telegram gereja juga. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Ajak setiap saudara, anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan ini. Doa malam diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam, mohon hadir 15 menit sebelumnya. Mari kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersukacita bila pagi ini kami boleh menabur buat kemuliaan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus buat waktu, kesempatan, dan kesehatan yang masih Engkau beri setiap kami. Makasih Tuhan Yesus, hingga pagi ini Tuhan kami boleh berkumpul dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, ada damai Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami terima pagi ini melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memberi kemampuan, memberi pengertian, memberi kekuatan untuk setiap kami hidup di dalam apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya melalui firman-Nya. Makasih Tuhan Yesus, makasih Bapa, kami berdoa untuk Pak Krisman, pakai beliau lebih lagi Tuhan. Kami minta Tuhan karya-Mu atas hidupnya Tuhan Yesus, bekerjalah. Makasih Tuhan Yesus. Berkati dengan damai sejahtera, kesehatan yang daripada Tuhan. Tuntun lebih lagi Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Pakai beliau lebih lagi dalam pengembalaannya, dalam pelayanannya Tuhan. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam kehidupannya. Memimpin setiap umat-Mu di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati istrinya serta anak-anaknya Tuhan. Berkati juga setiap umat-Mu GB Hope, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Jadikan kami Tuhan, alat kasih bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih buat kepercayaan yang Kau beri.
Terima kasih buat anugerah kasih-Mu, makasih buat pertolongan-Mu, karya-Mu di hidup setiap kami. Terima kasih buat tuntunan-Mu. Roh Kudus terus tuntun hidup kami, hati kami ke arah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, punya hati yang senantiasa memandang Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapak, kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami minta belas kasih-Mu buat Indonesia. Hujani Indonesia dengan hujan pertobatan serta keselamatan. Nyatakan kemuliaan-Mu buat Indonesia Tuhan. Landa bangsa Indonesia dengan kasih yang daripada Tuhan. Makasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai dengan terendah. Kami minta Tuhan kebijaksanaan, hikmat ilahi turun atas mereka semuanya. Biarlah setiap keputusan dan kebijaksanaan yang dibuat adalah benar dan tepat untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sebentar kami boleh pulang Tuhan, kami menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa di surga, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.